Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sedulur-sedulurku, kita ketemu silaturahmi sejenak. Sedulur-sedulur, mari kita berkontribusi pendapat dan opini dan pandangan-pandangan tentang hal-hal yang secara aktual sekarang ini memang sedang butuh kontribusi bersama untuk ya, kalau kita bisanya menyumbang sudut pandang, itu penting kita lakukan. Tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini, mari kita dialog secara lebih tenang agar tawar-menawar di setiap kebijakan itu berorientasi kepada keseimbangan, kepada hidup bersama, kepada pertumbuhan bersama, dan kepada maslahat bersama. Karena hidup bersama itu memang butuh syarat ini saya sering mengutip dari kredo seorang pengusaha namanya Irwan Hidayat, founder, bukan ya owner Sido Muncul itu. Kami bersahabat sebagai seorang profesional ya. Semoga ini bisa kita pakai untuk menjadi salah satu semangat dari cara kita untuk menghadapi, tidak itu negosiasi, tidak itu tawar-menawar kepentingan, tidak itu persoalan, bahkan pertengkaran. Apa kredo itu di dalam bahasa Jawa? Ya, siapa saja yang dekat dengan seorang Irwan Hidayat pasti mengenal kredo ini, yakni menang sithik, kalah sithik. Jadi kalau seseorang itu boleh menang, pedagang boleh untung, tetapi sithik saja. Saya punya sahabat namanya Mas Sarutomo, beliau sudah wafat, yang kredo entrepreneurnya juga saya kagumi. Pernah mendirikan butik toko pakaian yang namanya itu seripit. Ini juga terminologi slang bahasa Jawa. Apa itu seripit itu? Seripit itu bias dari seruput. Seruput itu menyeruput. Kalau Anda minum teh panas atau kopi panas, itu kepanasan kopi itu hanya mungkin bersenyawa dengan bibir kita kalau kita menyeruputnya, tidak menenggaknya gitu. Nah, itu dipiyuhkan menjadi seripit. Artinya seruput saja tidak cukup, seripit. Seripit itu juga berarti sedikit. Mungkin malah lebih sedikit dari sedikit itu, karena seripit saja. Itu dua sahabat saya yang entrepreneur memiliki kredo-kredo yang semacam itu. Artinya tidak ada penumpukan, tidak ada naluri yang kapitalistik itu ya. Karena setelah mendapat biasanya diedarkan. Ya. Walaupun kapitalisme ini juga tidak bisa serta-merta dicegah begitu saja, karena ia juga bagian dari tawar-menawar ideologi-ideologi besar. Itulah kenapa Karl Marx itu mewaspadai kapitalisme ini sudah sejak di tahun-tahun itu. Jadi kelas pengusaha dan kelas buruh ini sudah sangat diwanti-wanti bahwa akan ada tabrakan ideologi itu. Dan nanti pada akhirnya kalau dua pihak ini tidak bisa berkompromi, malah keduanya akan sama-sama kalah. Lalu akan muncul masyarakat tanpa kelas, tanpa border, tapi bukan komunisme dan bukan sosialisme, entah apa lagi namanya nanti.
Nah, menang boleh, tetapi sedikit. Mengkapitalisasi boleh, tapi jangan sangat sepihak. Ya. Hitunglah di dalam kemenangan itu ada pihak lain yang dikalahkan. Ya, hitunglah, itu Irwan Hidayat menasihati itu, sehingga kemenangannya tidak menyakitkan hati, kekalahannya juga tidak terlalu diratapi. Jadi kalaupun menang sedikit saja, menang sidik, kalah sidik. Kalah juga boleh, karena hidup ini bisa kalah dan bisa menang. Dua pertandingan itu tidak mungkin keduanya menjadi pemenang. Harus ada yang kalah. Tapi kekalahan yang tidak dipermalukan, dibully, divandalisasi, dicurangi, itu menimbulkan rasa kalah yang tentram, rasa kalah yang menerima. Itulah di dalam UFC itu, bahkan pertarungan yang sangat berdarah-darah itu, ada selebrasi, ada respectful celebration, ya, sampai ada tradisi itu yang sebetulnya sedang dirintis oleh para petarung-petarung itu. Keuntungan juga cuman seripit saja, seperti sahabat saya Mas Sarutomo almarhum itu. Nah, saya titip pertanyaan-pertanyaan ini kepada para ahli dan kepada kita semua sebagai sarana berdialog, ya. Pertanyaan bisa Anda kembangkan sendiri, tidak hanya 5 ini, tetapi 5 ini yang paling tipikal saya anggap mendesak. Bahkan tidak perlu membaca draft undang-undang ini, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini akan memiliki daya bantu verifikasi. Apalagi kita berkesempatan membacanya. Apalagi seluruh teman-teman yang berdemo itu juga memiliki kewajiban moral untuk membaca ini, agar tidak menjadi gerakan-gerakan yang nanti memiliki bias orientasi atau bias risiko. Tidak ada kewajiban sebenarnya bagi publik untuk membaca yang konon draftnya 1000 halaman itu. Karena publik tidak urgen mengurus itu. Kenapa? Karena publik sudah menyerahkan itu kepada para ahli, kepada para legislatif, dan kita mempercayakan sebetulnya itulah fungsi demokrasi perwakilan itu. Mereka mengurus kepentingan-kepentingan kita. Ada kacang dari istriku. Terima kasih, ya. Ini UMR-nya jelas, UMK-nya jelas, jadi kesetiaannya juga jelas. Boleh dengan teh panas, Mbak Ditut. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan itu adalah satu, karena ini common sense saja, ini pertanyaan akal sehat saja. Nggak pantas ya siaran sambil makan, sorry. Karena kacang ini kacang kesukaanku yang tidak terlalu tua. Jadi kalau saya membeli kacang itu, baik kacang-kacang yang packaging pabrik itu, adalah kacang-kacang yang tidak premium, yang sebetulnya kacang sortiran itu yang muda-muda lalu jadi keriput-keriput kecil-kecil itu malah saya sukai, karena itu sebetulnya kacang muda yang bumbunya meresap dengan sangat baik. Kalau yang premium itu malah terlalu sempurna. Nah, kadang-kadang kesempurnaan itu juga sebuah hambatan juga bagi beberapa ukuran. Menurut yang biasa-biasa saja. Kalah sidik, menang sidik tadi itu. Pertanyaan pertama, ya. Apakah undang-undang ini makin membuat upah meninggi? Nah, kalau upah makin merendah, ya secara akal sehat saya tidak bisa mengerti logikanya, karena upah buruh kita cenderung sudah rendah. Ini dari DKI yang sudah tinggi, dari Tangerang, bisa jadi akan masuk Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah
bisa berjualan harga buruh yang rendah. Luar biasa nanti dampak dari harga buruh yang rendah itu. Itu bukan hanya soal investasi, keuntungan pengusaha, atau kemudahan seorang membuka usaha, atau kesejahteraan buruh. Bukan hanya itu persoalannya, tapi bisa mengubah wajah kebudayaan sebuah wilayah. Lalu minat orang menjadi pekerja buruh menjadi sangat tinggi, sehingga bangsa itu bisa mudah sekali mendapat pekerjaan-pekerjaan itu. Akibatnya sebuah masyarakat yang hanya dirangsang untuk mudah pekerjaan di level-level pekerja yang paling dasar, itu akan mengurangi eksplorasi daya berpikirnya. Ya, ini yang justru saya takutkan. Karena kenapa orang lain, wah, suun kan, sampean ngeteh no? Kalau sambil minum masih agak sopan. Pak Maulud, driver legendaris kami. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harga buruh yang rendah itu keuntungan ya, tetapi pragmatis sifatnya. Untuk sebuah skala kedaruratan saya bisa mengerti. Tapi sebagai sebuah ideologi kebangsaan, dia mempertaruhkan banyak hal. Salah satunya adalah mengorbankan rangsang iklim-iklim yang merangsang berpikir. Karena orang menjadi mudah tertarik menjadi pekerja yang paling murah. Sekali lagi, tidak ada pekerjaan yang tidak mulia, ya. Ini harus dipahami secara lebih tenang. Bukan berarti menjadi buruh itu tidak mulia, bukan itu. Tetapi kenapa harus kita yang menjadi pekerja itu? Kok bukan mereka? Ya. Kok bukan kita pemilik pabriknya, lalu yang menjadi buruh itu orang-orang di belahan benua tetangga. Ini tantangan terbuka bagi kita. Saya pernah mendatangi sebuah perusahaan garment yang ternyata garment itu pakaian-pakaiannya tidak pernah kita pakai karena mahal sekali. Yang memakai ya Brad Pitt, Tom Cruise, dan itu pekerjanya tetangga-tetangga kami. Jadi kenapa tidak dibalik gitu ya? Tentu pembalikan itu tidak harus di hari-hari ini, tapi iklim untuk merangsang pembalikan itu harus terjadi secara ideologi, secara wacana, dan secara visi kebangsaan. Maka harus kita mulai dari iklim berinvestasi ini, karena ini bagian dari pintu masuk untuk menuju visi itu. Jadi pertanyaan sederhana, bahkan tanpa Anda membaca draft pun, Anda bisa melakukan pertanyaan ini sebagai publik, dan biarkan para ahli, DPR dan para eksekutif yang menjawabnya. Kok sambil keselak-selak begini ya? Ini apa tanda-tanda tidak boleh ngomong soal ini ya? Ya, semoga tidak. Ini semoga memang bersiaran itu sebaiknya bersiaran saja dan tidak boleh sambil makan-makan begini. Edi Praitno IG, Mas sedikit berbagi pengalaman saya ngelola sanggar Batik Semarang 16. Nanti saya baca ya, saya rampungkan 5 pertanyaan ini dulu. Pertama adalah apakah upah buruh akan meninggi? Upah buruh yang meninggi itu tentu dampak kesejahteraan karyawan akan membaik, juga tidak serta-merta kita akan dipenuhi dengan berbagai perusahaan-perusahaan yang menggampangkan pendirian perusahaan apapun itu kemari dengan alasan yang praktis itu. Bukan kita tidak senang kepada investasi yang akan meramaikan sebutannya purchasing power atau apa itu ya, kekuatan belanja itu. Tapi juga akan memartabatkan industri kita di tingkat yang lebih selektif karena untuk visi-visi yang jauh dan berjangka panjang.
Ya, silahkan saya mohon bantuannya, ini bantuannya teman-teman Dewas, para ahli tata negara, ahli perundang-undangan, juga teman-teman DPR agar menjelaskan ini, agar nanti yang kurang proporsional itu siapa sebetulnya di antara dua pihak yang sedang tawar-menawar ini. Para teman-teman yang berdemo atau para penyusun undang-undang, atau bahkan cara pengesahan undang-undang ini yang para ahli juga harus menyumbang gagasan-gagasan kepada para awam seperti kami ini. Apakah ada persoalan-persoalan yang bersifat misetik di sana? Ya, ini penting. Pertanyaan kedua adalah, apakah buruh semakin terlindungi secara hukum? Ya. PHK, kontrak, terus jam kemanusiaan di dalam bekerja. Karena putri saya itu pernah agak guyon tapi juga prihatin gitu ya, menyebut sebuah produk yang sangat digemari oleh mereka, oleh seusia anak-anakku itu. Enak produknya, ya, saya tidak akan sebut itu produk apa, tetapi ternyata di sebaliknya pernah diberitakan tentang penderitaan para pekerja di dalam perusahaan itu yang tidak diperhatikan ininya, itunya, anunya. Konon ada tekanan berat di dalam perusahaan itu. Tentu ini kabar yang harus terverifikasi, tapi sebagai sebuah pertanyaan, lagi-lagi pertanyaan hipotetis, itu penting kita ajukan. Adakah perusahaan yang citra produknya demikian excellent tetapi tidak memanusiakan karyawan sebagai bagian dari aset terbesar perusahaan itu? Ini penting ditanyakan, juga penting diingatkan. Kalau sudah dijalankan, alhamdulillah. Itulah harapan kita. Terus pertanyaan ketiga, apakah ya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuat bahaya kesehatan ekologi makin bereskalasi? Gitu. Ya, sifatnya bertanya. Saya tidak mengerti di mana pasal-pasalnya, di mana benar dan salahnya, di mana produktif dan tidak produktifnya aturan itu. Kita sebaiknya secara lebih tenang duduk bersama. Duduk bersama. Kenapa ekologi itu? Ini persoalan kemartabatan kepada rumah besar kita bersama, yakni planet bumi ini. Planet bumi yang kita sebut rumah besar itu ternyata tidak besar-besar amat, bahkan dibanding hanya tata surya kita. Tata surya saja juga hanya sekepretan debu di tengah galaksi kita bernama Bima Sakti, yang berserak di antara sekitar 100-400 miliar bintang, yang banyak sekali bintang-bintang yang tidak kita kenal itu besarnya berlipat-lipat dari matahari, planet terbesar dari tata surya kita. Padahal planet yang nyelip di sebuah galaksi itu sendiri juga debu saja dibanding induk kumpulan galaksi yang bernama supercluster itu. Jadi bumi ini sangat lemah, sangat kecil, sangat rentan, dan tetapi untuk itu Tuhan itu, kalau kita masyarakat beragama, sampai harus menurunkan kitab suci, berkitab-kitab, sampai menurunkan nabi dan rasul, berrasul-rasul dan bernabi-nabi. Nabi saja tidak cukup seorang pribadi yang menerima risalah untuk dirinya pribadi. Rasul itu ditambahi lagi mandatnya, menerima risalah untuk diri pribadi sekaligus berkewajiban untuk
mengajarkannya kepada khalayak, dan tidak cukup hanya 1-2 nabi dan rasul. Itu karena kasih sayang Allah kepada penghuni bumi yang demikian rentan kedudukannya. Maka bumi itu dilindungi oleh bermacam-macam instrumen hidup, ya. Ada udara yang ketinggiannya saja itu disesuaikan dengan ketinggian hidup manusia. Kalau Anda naik pesawat itu sudah 60 derajat minus itu. Kalau ada buka jendela itu bisa kesedot kita keluar. Ya, kita di kampung ini oksigen itu disesuaikan dengan kebutuhan kita sebagai manusia. Welok sekali. Kadar air disesuaikan. CO2, O2 disesuaikan. Atmosfer disediakan. Ya, karena lalu lalang asteroid itu bisa setiap kali menghantam kita. Jadi rasa sayang Tuhan kepada kita ini luar biasa. Maka Tuhan itu sangat protektif kepada bumi ini. Karena kalau kita bersikap merusak, kemurkaan Tuhan itu sudah jelas tergambarkan di dalam kitab-kitab sucinya. Tidak ada pembuat kerusakan yang akan menang. Itu janji Allah, ya. Ya, ini terpaksa khotbah lah, gimana? Memang harus bahasa ini akhirnya yang harus Tetapi kita juga tidak terlalu harus optimis gitu, walaupun kita khotbah-khotbah itu lalu yang dikhotbahi itu lalu percaya, mengamini, dan langsung menjalani itu. Karena itu juga sudah ditegaskan oleh kitab-kitab suci itu, bahwa orang-orang yang begitu tuh sudah nggak mempan dikhotbahi. Tetapi kita tidak boleh menghentikan khotbah ini, karena akan banyak saudara-saudara kita dengan aneka petuah, dengan aneka pengingat, itu makin menjadi kuat dan makin akan ikut menyayangi bumi. Semoga teman-teman yang berdemo itu juga bagian dari kekhalifahan itu untuk mengawal kerusakan-kerusakan, kalaupun ada ancaman kerusakan. Karenanya, sebagai pengawal, tidak boleh dengan cara ganti berbuat kerusakan. Ini pesan saya sebagai kakak, ya, dan sebagai teman. Jadi nanti malah kita bergeser musuhnya di sana, karena cara kita tidak cukup representatif. Itu musuhnya bergeser, kita bisa bertengkar dengan diri kita sendiri. Ya, itu jadi agak aneh itu. Maka kita berhutang kepada teman-teman yang susah payah berdemo itu, berhutang besar, karena mereka yang berjerih payah di lapangan, mereka yang berani mengambil risiko. Tetapi kita jaga bersama-sama demo ini, agar yang kita suarakan tetaplah sebuah perintah-perintah luhur demi hidup bersama. Ya, kita jaga demo kita. Pertanyaan keempat. Ya, tadi pertanyaan pertama adalah apakah upah buruh meninggi? Apakah buruh makin terlindungi? Apakah apa tadi, saya kok mudah lupa ya. Saya tulis itu padahal di atas video ini. Apakah lingkungan akan makin mudah rusak? Terus apakah pekerja asing akan mudah masuk? Tentu saudara-saudara, ini tidak ada hubungannya dengan apakah kita ini anti atau pro pekerja asing. Kita ini juga menjadi pekerja asing di tanah yang asing. Jadi keasingan itu saling berinteraksi, saling menguatkan, itu wajib. Atau bahkan saling beralkulturasi, itu wajib. Tetapi memang harus ada perlindungan-perlindungan dari politik, ekonomi, sampai etik. Etik itu ya, kita kan mengenal itu. Ini penemu istilah ini adalah Richard Kusti kalau tidak salah, seorang PhD, ya, tentang natural resource
curse, ya, yang disebut kutukan. Halo Pus, kucing kami. Kutukan sumber daya alam itu. Jadi Richard Kusti ini mengidentifikasi negara-negara yang kaya sumber daya itu cenderung berpenduduk miskin dan rawan pertengkaran. Di sana ada kolusi antara pembuat aturan dan pemakai aturan. Wah, macam-macam friksi. Lalu rakyat di sebuah tempat yang penuh emas itu menjadi rakyat yang miskin, yang bahkan perhiasan saja tidak pernah mengenal. Yaitu human resources curse, kutukan sumber daya alam. Sementara negara-negara yang tidak melimpah sumber daya alamnya malah ya gilang gemilang secara ekonomi. Kalau dihitung devisa kita dengan Singapura itu, Singapura di hari-hari ini sepanjang data yang saya baca itu 2 kali lipat. Ya, kita 137 juta US dollar, Singapura itu lebih dari 2 kali lipatnya. Berarti 2 kali lipatnya lebih, ya, 200 sekian. Nah, walaupun tesis Richard Kusti ini juga ada yang mengkritisi bahwa yang menjadi persoalan bukan kutukan sumber daya alam, tapi sistem politik di negara itu. Begitu suara-suara yang berpendapat lain. Ya, tapi bahwa ada fenomena di sebuah negara kaya sumber daya, ada kemiskinan yang nyata, itu memang jelas bisa kita saksikan bersama. Nah, pekerja asing itu tidak serta-merta mengalami perayaan-perayaan yang sampai membuat pekerja-pekerja kita tidak terlindungi. Itu saja sebetulnya. Bahwa kita membutuhkan tenaga asing, oh ya pasti. Karena kita juga dibutuhkan oleh tenaga asing, oleh orang-orang asing. Tetapi di balik persoalan-persoalan yang bersifat lagi-lagi pragmatis itu, kita juga harus memperjuangkan soal-soal yang bersifat ideologis. Misalnya, kalau yang datang itu pekerja asing di level-level yang sangat bawah, itu sesuatu yang kadang-kadang malah menimbulkan superioritas kita, sepanjang mereka yang pekerjanya, kita yang supervisornya misalnya, kita yang mandornya lah. Tapi kalau keadaannya kebalik dan itu selalu dominan stereotip itu bisa menimbulkan rasa kecil hati bagi pekerja kita sebagai kalah, sebagai inferior, sebagai orang yang lebih tidak berharga mahal. Kira-kira gitu. Nah, pemerintah, legislatif harus sangat memikir kaidah-kaidah yang bersifat etik ini, di luar soal-soal yang bersifat ekonomis, ya, dan politis tentu. Pertanyaan kelima, dari pertanyaan keempat tadi bersifat yes or no question. Ini yang bersifat satu-satunya bersifat hypothetical question. Ini pertanyaan hipotetik ini berwatak begini. Mungkin itu bisa terjadi, bisa tidak. Mungkin hanya berandai-andai. Mungkin benar, mungkin salah. Ya, pertanyaan hipotetik itu bersifat itu, sehingga ia membutuhkan sebuah konfirmasi, klarifikasi, dan mungkin penjabaran dari data sampai logika, ya. Yakni adakah sesuatu yang memang disengaja, misalnya bahwa pengesahan undang-undang ini dibarengkan dengan pandemi ini, memang sengaja dibarengkan dengan pandemi ini. Walaupun pertanyaan ini juga bisa salah, ya, pertanyaan hipotetik itu bisa salah. Tapi kalau dijawab ternyata ada alasan-alasan lain yang ternyata tidak ada hubungannya dengan pandemi ini, memang sudah menjadi jadwal kerja DPR, kan kita menjadi lega dan terang. Itu saja sebetulnya.
Tetapi kan pertanyaan ini juga menggoda, karena angka pandemi masih sangat tinggi, sementara kita mengkhotbahkan tentang masker, masker saja belum rampung. Lah di demo yang dengan skala demikian itu, lalu gimana kita akan mengkampanyekan masker, soal-soal yang sedang sangat kita perjuangkan. Untuk sebuah perang besar bernama pandemi ini, kita sudah melakukan sebuah perang yang lain yang itu di luar agenda kita bersama sebagai bangsa. Ya, tentu apakah ini tidak disadari sebetulnya bahwa akan ada risiko ini? Ya. Apakah tanpa pandemi pun, kalau undang-undang begini ini, isinya begini, kalau disahkan, adakah akan menuai reaksi semacam ini? Apakah ini tidak terbayangkan sebelumnya? Ya ini pertanyaan, memang harus dijawab, dan kita ini rakyat ya. Kebahagiaan rakyat itu kalau boleh dan bisa bertanya, dan lebih bahagia lagi kalau dijawab dan jujur, jelas, dan dengan niat kemuliaan. Begitu saudara-saudaraku, Anda boleh menyambung daftar pertanyaan ini sesuai dengan urgensi Anda masing-masing. Itulah 5 pertanyaan yang saya kontribusikan untuk siapa saja yang merasa berkebutuhan. Tetapi marilah kita targetkan tawar-menawar ini harus berakhir dengan akhir yang baik, yang disebut husnul khotimah itu. Demi siapa? Bangsa dan negara yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.